Ya. Asna Maulida Aprilia. Ya Allah. Ada orangnya? Ada Ibu. Ya silakan. Hasil perbandingannya apa? Masih belum menemukan Ibu. Emang sudah dibaca apa belum? Belum Ibu. Kalau begitu, minggu depan silakan ditulis di selembar kertas hasil perbandingan antara undang-undang tersebut ya. Terserah apakah di HVS ataukah di Buffalo, tapi yang Bu Indah mau adalah tulisan tangan yang bagus, yang terbaca. Begitu ya. Ini kok jarak tunggu. Atau mau disilakan diselesaikan sekarang. Bu Indah tunggu sampai jam 1.40 misalnya ya. Kan kita selesai 1.50 ya. 1.40 Bu Indah kasih waktu, nanti Bu Indah panggil secara random. Daripada menunda minggu depan, mungkin kalian sudah lupa. Oke, silakan, dipersilakan. Nanti Bu Indah panggil lagi di 1.40. Ataupun ada pengangkatan pejabat gubernur, yang mana pengangkatan pejabat gubernur ini yang saya maksudkan bukanlah wakil gubernurnya, tetapi lebih ke aparatur sipil lain gitu, di luar daripada wakil gubernur ini. Sementara kalau di Undang-Undang Nomor 9 itu memberikan kemungkinan yang mutlak. Jadi kemungkinan yang mutlak terhadap wakil gubernur ini. Jadi ketika gubernur ini tidak ada, udah langsung dia yang melaksanakan kegiatan sehari-hari gubernur sampai dia dilantik. Jadi udah pasti bahwasanya ketika gubernur tidak ada, maka yang dilantik sebagai gubernur berikutnya adalah wakil gubernurnya. Gitu Ibu. Begitupun halnya dengan bupati dan wali kota, sama dalam hal melakukan kegiatan sehari-hari bupati dan wakil wali kota dan wali kota. Wakil bupati dan wakil wali kota itu melaksanakan tugas sehari-harinya bupati wali kota sampai dengan dilantiknya. Jadi perubahannya itu sama. Kalau di Undang-Undang Nomor 23 itu ada dua kemungkinan, dilantiknya gubernur dan diangkatnya pejabat gubernur. Begitu. Kalau di Undang-Undang Nomor 9 itu sebaliknya, cuman diatur satu sampai dilantiknya saja. Lanjutnya pasal 101. Itu tentang DPR, tentang tugas dan wewenang DPRD provinsi. Nah, di situ dapat kita lihat bahwasanya di perubahan kelima, ketentuan pasal 101 ayat 1 di antara huruf D dan huruf E disisipkan huruf D1, sehingga pasal 101 berbunyi sebagai berikut. Nah, di keterangan perubahan itu Ibu ada kekurangan penjelasan. Maksudnya harusnya ditambahin di situ bahwasanya huruf D-nya juga dihapus. Nah, di situ tidak diterangkan itu, bahwasanya huruf D-nya dihapus, tetapi hanya diterangkan di antara huruf D dan E disisipkan huruf D1. Nah, tugas dan wewenang
DPRD provinsi di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu dia memiliki wewenang untuk memilih gubernur, Ibu. Di huruf D yang dihapus itu dia memiliki wewenang untuk memilih gubernur. Sementara di undang-undang yang baru di perubahan undang-undang tersebut itu dihapuskan. Jadi DPRD tidak lagi mempunyai wewenang untuk memilih gubernur. Nah, sementara ada penyisipan huruf baru di situ yang mana memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Nah, perbandingannya, Ibu, kalau di sini di tahun di Undang-Undang Nomor 23 itu secara mutlak dia memilih gubernur tanpa ada embel-embel penjelasan lain. Dia hanya sekedar memiliki tugas dan wewenang memilih gubernur. Sementara lebih jelas kalau di perubahannya tersebut di Undang-Undang Nomor 9 tersebut lebih jelas tuh diaturkan kapan dia memiliki wewenang tersebut. Nah, jadi dia memiliki wewenang memilih gubernur dan wakil gubernur itu hanya dalam hal terjadinya kekosongan jabatan. Jadi kalau ada kekosongan jabatan, DPRD provinsi memiliki hak dan wewenang untuk memilih dan gubernur dan wakil gubernur untuk meneruskan sisa masa jabatan. Jadi sampai ada pemilihan gubernur berikutnya, jika ada kekosongan maka DPRD provinsi berhak itu memilih gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya perubahan Yang keenam, pasal 154 itu tentang bupati dan wali kota. Jadi sama dengan perubahan pasal 101, cuman itu bedanya kalau di pasal 101 itu yang berubah adalah wewenang DPRD provinsi. Kalau di pasal 154 itu perubahannya adalah kota kabupaten. Bupati dan wali kota. Jadi itu yang berhak, kalau yang tadi itu yang berhak memilih dan gubernur dan wakil gubernur itu DPRD provinsi, sementara yang berhak untuk memilih bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota itu adalah DPRD kabupaten. Tapi dalam hal adanya kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa-sisa jabatan yang ada. Jadi itu saja, Ibu, perbandingan terhadap dua undang-undang ini yang saya analisis. Jadi kenapa saya fokusnya pada perubahannya, karena ini kan baru disuruh untuk baca ini. Jadi saya tidak fokus membaca keseluruhan, tapi saya membaca poin-poin perubahannya saja. Jadi karena keduanya sama-sama berlaku. Nanti saya akan membaca secara keseluruhan, tetapi setidaknya untuk membandingkan apa yang kemudian berubah, apa yang kemudian aturan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu diatur, tetapi di tahun 2015 Undang-Undang Nomor 9 itu dihapus ataupun ditambahkan. Jadi itu saja, Ibu, dari saya Yeremia Telombanua, akhir minggu 303. Terima kasih. Iya. Terima kasih Yeremi untuk analisanya. Kurang lebihnya sudah memang betul seperti itu perbandingannya, tetapi ada poin-poin tertentu yang perlu di-highlight untuk bisa memahami spirit perubahan antara Undang-Undang 2014 dengan Undang-Undang 2015 gitu ya. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya di pertemuan setelah UTS gitu ya, kita akan membahas secara detail apa yang menjadi latar background transisi antara
Undang-Undang 23 2014 dengan Undang-Undang 9 tahun 2015. Itu yang bisa saya sampaikan ya, karena saya juga sambil melirik waktu, mungkin tidak salah kelas, tapi yang salah saya karena saya ada keterlambatan. Insya Allah coba untuk di next pertemuan habis hari raya ya, kita coba rehabilitasi karena situasi yang tadi terjadi ya. Bu Indah sudah, saya nggak tahu, saya sudah menyalakan mic, tapi kok ternyata mic sampaikan sama Jeremy, dan itu merupakan masa transisi peralihan antara SBY ke Jokowi, gitu ya. Dan yang mau kita bidik di sini adalah bagaimana politik hukum dari Pemda ini benar-benar tidak memiliki pijakan yang kokoh, sehingga antar satu rezim dengan rezim yang lain itu dengan mudah mampu men-setting dari kebijakan pemerintah daerah. Pun demikian ya, dulu pembagian kewenangan konkuren itu nggak ada, sekarang ada gitu ya. Nah ini untuk bagian bab ini Bu Indah punya misi untuk mengajak peserta pembelajaran untuk menikmati bagaimana kesan atau deskripsi yang dicitrakan oleh masa peralihan satu rezim ke rezim berikutnya yang diimplementasikan dalam perubahan perundang-undangan, gitu ya. Sehingga ketika nanti saudara membahas tentang isu yang beririsan, bersinggungan, yang terhubung dengan Pemda, saudara terampil untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan undang-undang pemerintahan daerah. Itu preambul ya, nanti substansinya kita bahas di next pertemuan, mudah-mudahan lancar dan tidak terjadi keterlambatan seperti hari ini. Insya Allah ya. Ibu, itu Siti Nurul Jannah